minggu kemarin teman-teman semua udah ketemu sama Kak Jessi dan Kak Uu. Minggu ini teman-teman ketemu dengan Kak Lingling dan Kak Bingling. Nah, hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau seru-seruan bareng nih, nyembah Tuhan sama-sama, dengerin firman Tuhan sama-sama. Makanya stay tune ya. Nah teman-teman, yuk kita semua berdiri dan memuji Tuhan bareng-bareng ya. Yuk. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang sertai kami Tuhan sepanjang hari ini, dan selama kami mendengar firman, biarlah Engkau Tuhan yang memimpin kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Minggu ini masih bertemu dengan Kak Andri dengan cerita tentang ketaatan Nuh kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Engkau beri kami kembali kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah jam cerita firman-Mu ini boleh menjadikan berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengar dan melakukan setiap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Adik-adik semuanya, saat ini kakak akan bercerita tentang Nuh yang taat dan takut akan Tuhan. Cerita ini diambil dari Kejadian pasal 6 sampai 9. Di situ diceritakan tiap kejahatan manusia, ada yang riwayat Nuh, air bah dan air bah surut. Selanjutnya perjanjian Allah dengan Nuh dan anak-anaknya. Di sini, setelah penciptaan, setelah Adam dan Hawa, dan setelah Kain dan Habel, lebih banyak orang mulai menghuni bumi. Semakin banyak orang, semakin buruk hal itu. Adam dan Hawa telah berdosa, dan sekarang semua orang dilahirkan berdosa. Orang-orang menjadi jahat dan jahat melupakan Tuhan. Ada satu keluarga yang mengikuti jalan Tuhan, Nuh, istrinya dan ketiga anak Nuh. Mereka setia pada Tuhan dan melayani Tuhan dan meninggalkan semua kesenangan dunia, menyerahkan diri dalam pelayanan kepada Tuhan. Nuh dan anak-anaknya, juga istrinya, memuji dan menyembah Tuhan dimanapun keluarga ini berada. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Nuh dan memberinya tugas yang luar biasa. Tuhan memberitahu Nuh bahwa Dia akan menghukum dunia karena dosanya dengan mengirimkan banjir besar yang akan menutupi seluruh bumi. Tuhan memberitahu Nuh bahwa Dia akan mengampuni dia dan keluarganya, dan bahwa Nuh harus membuat perahu besar yang disebut tabut atau bahtera. Tuhan memberitahu mereka cara membuatnya. Mereka harus meninggalkan atau membuat sebuah ruang untuk diri mereka sendiri serta banyak hewan dari seluruh bumi. Dan keluarga Nuh mulai membangun perahu besar atau bahtera. Dengan kerja keras, mereka harus melakukannya semuanya sendiri. Dan itu adalah perahu yang besar adik-adik, bahtera yang panjangnya ratusan kaki. Bisa membayangkan adik-adik bahtera yang dibuat Nuh itu besarnya seberapa. Dan orang-orang yang jahat, yang hatinya jahat dan tidak taat kepada Tuhan, mengira Nuh sudah gila. Mereka tertawa dan mengolok-olok, tetapi Nuh berkhotbah kepada mereka dan menyuruh mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan mentaati Tuhan. Di sini ketika Nuh membuat perahu besar, orang-orang mengolok-olok
dan mengira Nuh sudah gila karena sudah membuat perahu yang sangat besar. Dan setelah beberapa lama perahu itu selesai, dan saat Nuh melakukan finishing atau sentuhan terakhir pada perahunya, dan orang-orang yang melakukan kejahatan itu terus mengolok-ngolok Tuhan, terus tidak memperhatikan apa yang Nuh mau. Ya, jadi ini orang-orang jahat yang mengolok-ngolok Nuh, yang mengira Nuh gila karena membuat bahtera yang sangat besar. Dan ketika waktunya tiba dan bahtera itu hampir selesai, Tuhan mengirimkan 2 dari setiap hewan yang ada ke perahu besar itu. Sungguh luar biasa. Nuh, keluarganya, dan semua hewan mereka harus tinggal di perahu besar itu. 2 dari setiap hewan memiliki tempat di bahtera. Ya, adik-adik, ada jerapah, ada gajah, ada semut, ada kelinci, dan semua hewan yang ada di muka bumi ini diambil 2 untuk mengikuti Nuh dalam bahtera. Dan kemudian banjir datang. Saat percikan hujan pertama jatuh ke tanah, orang-orang tahu bahwa mereka akan binasa. Tetapi pintu bahtera segera ditutup oleh Nuh dan keluarganya selamat. Dan setelah hujan berhari-hari, hujan terus-menerus hingga menggenangi setiap bumi ini. Genangan menjadi kolam, aliran menjadi sungai, sungai menderu ke danau. Danau-danau itu naik, menghubungkan, membentuk samudra yang menutupi seluruh dunia. Semuanya ada di bawah air. Semua orang yang menolak Tuhan dan mengolok-ngolok Nuh sudah mati. Hanya keluarga kecil Nuh dan kebun binatang, setiap binatang-binatang yang diajak Nuh di bahtera itu yang masih hidup. Dan berbulan-bulan mereka berlayar di lautan luas. Hujan terus turun. Dan setelah beberapa bulan hujan tiba-tiba berhenti. Dan Nuh saat itu mengirimkan seekor burung untuk melihat apakah ia dapat menemukan pohon atau tempat untuk mendarat. Tetapi burung itu kembali. Beberapa hari kemudian Nuh mengirimkan burung merpati. Burung itu kembali dengan sehelai daun. Ini memberitahu Nuh bahwa air telah surut dan pepohonan mulai bermunculan. Dan akhirnya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bahtera itu berhenti di lereng gunung. Banjir sudah berakhir. Sudah waktunya Nuh membuka pintu dan membiarkan hewan keluar. Saat pintu terbuka, burung terbang menuju kebebasan. Hewan-hewan itu melangkah ke tanah yang kokoh dan pergi mencari jalan mereka di dunia baru. Nuh dan keluarganya melangkah keluar dan menghela nafas syukur kepada Tuhan. Nuh memilih taat pada perintah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang keluarga Nuh, istri dan anak-anaknya yang memilih taat apa yang Tuhan inginkan karena mereka setia. Mereka takut akan Tuhan. Tuhan menyelamatkan mereka dari air bah yang begitu besar. Dan hal yang pertama dilakukan Nuh dan keluarganya adalah membuat mezbah bagi Tuhan. Mereka berkorban kepadanya dan berterima kasih kepada Tuhan karena melindungi keluarga mereka
dari banjir yang sangat besar. Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Kemudian mereka melihatnya pelangi besar tersebar di langit, dilukis dengan warna paling cemerlang dan indah yang pernah mereka lihat. Sikap Nuh menunjukkan ia takut pada Tuhan. Walau dilihat orang sejamannya saat itu aneh, tetapi Nuh taat kepada perintah Tuhan. Nuh takut akan Tuhan dan Nuh tetap setia kepada Tuhan, di mana di seluruh dunia orang-orang jahat, orang-orang melakukan sesuatu kejahatan, orang-orang melakukan sesuatu yang tidak Tuhan inginkan. Ketika Nuh berkhotbah, ketika Nuh memberitahu mereka untuk bertobat, tetapi mereka tidak meninggalkan kejahatannya. Akibatnya Tuhan menghukum orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang jahat, dengan air yang sangat banyak, air bah yang disebut air bah itu. Dan di sini Nuh diselamatkan karena Nuh taat dan setia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, kalau di dalam keluarga kita taat kepada orang tua, kalau di sekolah kita taat kepada guru, ketika guru menerangkan kita taat, kita mendengarkan apa yang menjadi pelajaran yang sedang diterangkan bu guru, atau orang tua yang sedang memberikan perintah, kita memilih taat dan terlebih takut akan Tuhan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan adik-adik semuanya. Puji bagi nama Tuhan, ketika kita memilih taat seperti Nuh memilih taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan membuka pintu berkat yang luar biasa. Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya, Tuhan mencurahkan karunia-Nya dan anugerah-Nya kepada kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih adik-adik. Puji bagi nama Tuhan, kita boleh belajar dari Nuh yang selalu taat, selalu dengar-dengaran akan Tuhan, selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar taat dan setia Tuhan, karena Engkau terlebih dulu taat, terlebih dulu setia kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama, untuk kami dengar-dengaran akan firman-Mu, untuk kami lebih setia kepadamu Tuhan, dan kami lebih takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam keluarga mereka. Terpujilah namamu Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak yang sudah mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau memberkati apa yang menjadi keperluan mereka, apa yang mereka butuhkan. Engkau mencukupkan semuanya, memberkati kedua orang tua mereka, kakak adik mereka Tuhan, dan jadikan mereka untuk lebih setia lagi kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.